Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajallah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadi al-muttasil ila muallifai tafsiril jalalain al-imamainil jalilain Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakrin as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafahatihima wa fuyudatihima fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah wa nazala lamma ikhtasama yahudiyyun wa munafiqun fada'a ila Ka'b ibn al-Ashraf liyahkuma bainahuma wa da'al yahudu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atayahu faqada lil yahudi falam yardal munafiq. Wa nazala lan temurun lamma ikhtasama ing dalam sumangsane tukaran bertengkar sapa yahudiyun wong yahudi wa munafiqun lan wong munafik. Wong munafik iku wong kang cangkeme ngomong iman tapi atiye ingkar. Niki asli munafik niku. Lah ketika ada orang yang hatinya iman tapi punya perilaku seperti orang munafik, maka dia disebut munafik amali. Maka ulama-ulama mengatakan munafik itu ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa siksaannya di neraka itu di bagian yang paling bawah, lebih dahsyat dan lebih menyakitkan daripada siksaan orang-orang kafir. Itu yang dimaksud adalah orang-orang munafik i'tiqadi, yaitu orang yang hanya lisannya mengatakan iman tapi hatinya, akidahnya, keyakinannya tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah. Lah ada lagi munafik amali. Ini yang sering disebut-sebut dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Di antaranya hadis ayatul munafiqi salas. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda dan indikasi orang munafik itu ada tiga. Ketika dia bicara maka dusta, ketika dia berjanji maka dia ingkar, ketika dia mendapat amanah atau kepercayaan maka dia berkhianat. Ketika orang yang punya perilaku seperti ini hatinya iman kepada Allah dan Rasulullah, iman kepada Al-Quran, maka dia disebut munafik amali. Jadi amalnya seperti amal orang munafik. Memang menusaiki macemi mung ana telu. Ya.
Manusia itu macam-macamnya hanya ada 3. Yang pertama orang mukmin. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang kafir. Maka pada ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah 3 kelompok manusia ini diceritakan. Dimulai dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang kafir yang dikatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian yang ketiga orang munafik yang dinyatakan pada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan kalau kita perhatikan ayat yang berbicara tentang orang munafik ini lebih banyak daripada ayat yang berbicara tentang orang kafir dan orang-orang yang beriman. Oke. Kemudian orang kafir itu nanti dibagi 2. Ada orang musyrik, ada ahlul kitab. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah ditegaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Seandainya ahli kitab dengan orang musyrik itu sama, tentu di sini tidak ada ataf, sebab kaidahnya al-atfu yaqtadil mughayarah. Ketika ada ataf itu menunjukkan antara yang diatafkan dengan yang diatafi, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu berbeda. Ternyata memang orang-orang kafir dari orang musyrik dan orang kafir dari kelompok ahli kitab itu berbeda. Di antara perbedaannya, sembelihan ahli kitab itu halal untuk kita. Jadi kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi menyembelih, kemudian kita ikut makan, selama penyembelihannya mana bagian yang mesti terputus itu betul-betul terputus, maka sembelihan mereka halal untuk kita. Tapi kalau sembelihan orang musyrik mutlak menjadi bangkai, haram untuk kita. Paham? Oke. Wanita-wanita ahli kitab berbeda dengan wanita-wanita musyrik. Paham ya? Berbeda. Wanita-wanita musyrik haram dinikahi oleh orang Islam. Haram. Tapi wanita-wanita ahlul kitab menurut pendapat yang mu'tamad halal dinikahi oleh orang muslim. Paham ya? Mung bae jare ulamae sira ngawin wong wadon Kristen atau ngawin wong wadon Yahudi kunek ning Islamik wis laka wong wadon ta. Oh, paham ya? Iya. Jadi persoalan boleh itu bukan berarti anjuran. No, atau dibuka selebar-lebarnya, sekedar boleh, tapi perlu ada perhitungan, perlu ada pertimbangan. Pertama, akankah kita ridho seandainya ketika kita menikah dengan wanita Kristiani dan punya anak, anak itu ketika kecil lebih dekat dengan ibunya apa bapaknya? Ibunya. Bapaknya ku kapan anaknya masih cilik nangis beli ngerti maksudnya apa, kepengen apa, sing paham mboke. No, iya. Ketika anak masih kecil lebih dekat dengan ibunya, sedangkan ibunya adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Apakah tidak khawatir seandainya nilai-nilai ajaran Nasrani ditanamkan kepada anak kita ketika masih kecil? Paham tidak? Nah itu. Maka kemudian tidak sedikit ulama yang akhirnya melarang Muslim menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Larangan ini lebih bersifat kepada saddan lidzari'ah atau sebagai sikap preventif, sikap pencegahan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diingin. Paham ya? Pun. Fada'a mongko ngajak sopo munafik, ngajak ila Ka'b ibn al-Ashrafi maring Ka'b ibn al-Ashraf.
Ka'ab bin Ashraf itu Yahudi. Liyahkuma supaya ngukumi sapa Ka'b bin Ashraf bainahuma ing dalam antarane Yahudiyin wa munafiq. Wada'alan ngajak sapa al Yahudi wong Yahudi ngajak ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ataya mongko nekani sapa karone Yahudi wa munafik nekanihu ing Kanjeng Nabi. Suwise nekani Kanjeng Nabi njaluk dihukumi, akhirnya Kanjeng Nabi gawe keputusan fal qada mongko ngukumi sapa Kanjeng Nabi, faqada mongko ngukumi sapa Kanjeng Nabi ngukumi lil yahudiyyi nguntungaken maring wong Yahudi. Lil yahudiyyi nguntungaken atau manfaati maring wong Yahudi. Awas, lame linnaf'i. Oh, lame linnaf'i. Mangkane wong ngaji iku sing tutug. Anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqila atharus sahabi. Al-Qur'anu laka wa alaika. Kinki lamun wong sing ngaji beli tutup masa paham. Al-Qur'anu laka wa alaika. Al-Qur'anu tabi Qur'an iku laka maring sira wa alaika lan ing atase sira. Maksudnya apa? Jadi di Arab huruf jar lam itu terkadang menyimpan makna an-naf'iyah. Sedangkan huruf jar ala itu menyimpan makna ad-durriyah. Sehingga kang dimaksud Al-Qur'anu laka, Al-Qur'an itu bisa menguntungkan kamu, wa alaika, tapi pada waktu yang lain Al-Quran juga bisa membahayakan kamu. Al-Qur'anu tawi Qur'an ikulaka manfaat maring sira, wa alaika lan melarati atau bahayani ingatase sira. Paham yo? Oke. Makanya anak hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawaken dakwatul walid ala waladihi kadakwatin nabi ala ummati. Menurut keterangan guru saya, dakwatul walid ala waladihi kadakwatin nabi ala ummatihi itu artinya bukan doa orang tua untuk anak itu mustajabah, mandi seperti doanya Nabi untuk umatnya, sehingga ketika orang tua mendoakan anaknya soleh dipastikan seperti Nabi mendoakan kesolehan umatnya. Tidak. Kan banyak orang mengatakan, sudah orang tuamu itu doanya luar biasa, kamu ingin sukses orang tuamu, kalau berdoa pasti kamu sukses. Lah kok memastikan? Kalau kita perhatikan redaksi hadisnya, Nabi tidak mengatakan dakwatul walid liwaladi, tapi dakwatul walid ala waladi. Maknane dongai wong tua ning anak kang mandi iku donga blesak. Paham le? Paham mboten? Dakwatul walidi utai dongai wong tua ala waladihi melarati ingatase anake al walid. Kadakwatin nabi ala ummati. Jadi yang dimaksud mustajab di sini adalah doa orang tua untuk mencelakakan anaknya, yang dalam istilah Jawa, khususnya Jawa Cirebon,
iku nyupatanane wong tua ning anak mandi. Ari ndonga bagus sih angel kudu temenan, tapi kapan supata kadang-kadang beli temenan kedadian. Lamun jendongakaken bagus ning anak paduan bae toli mustajab laka wong duwe anak blesak bagus kabeh. Nggih napa mboten? Tapi kenyataannya jangankan orang yang baik, orang yang buruk sekalipun pasti berharap dan berdoa anaknya menjadi baik. Tapi tidak ada jaminan. Jangankan orang yang buruk anaknya menjadi baik, cukup anaknya orang yang baik sekalipun belum jaminan bisa baik sebagaimana orang tuanya. Paham yo? Tadi kang dimaksud dongai wong tua mandi ning anak, dongakaken blesak. Iki miturut keterangan ba'du syuyukhina. Sebab redaksi hadis dakwatul walid ala waladi. Dongai wong tua kang blesak ning anak kadang-kadang ora diniati temenan, ora nemen-nemen, tapi kedadian. Kula nak cerita, sing cerita ning kula pelakue. Anak-anak angel kapan diundang. Janji diundang ning wong tuae sepisan pindo ping telu durung marek, ping 17 nembe marek. Sampai jari wong tuae sira kapan diundang ning isun kudu ping 17 dingin. Kaya wong geblek. Waya bengi turu, tangi turu, dadi wong geblek. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Ketun wong tua tapi kedadian. Iki maknane dakwatul walid ala waladi. Maka pernah Al-Faqir wal Mudnib sampaikan bahwa sebagai para orang tua tolong jaga ucapan. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum. Kalimatnya pakai ala juga. Wala ala auladikum, wala ala amwalikum, wala ala abidikum. Jangan pernah kalian mendoakan buruk diri kalian sendiri. Yes, kita sih priben wis nasibe kaya kenen wis. Uripku ya wis melarat iku wis mbokat jatahe, ya wis melarat temenan aja ngarep-arep sugih lho. Lamun dia sampai tekaning mati ora sugih, kenang ngomongane dewek. Hati-hati. Wala ala auladikum, jangan sekali-kali kamu mendoakan buruk atas anak-anakmu. Ingat, doa buruk orang tua atas anaknya kada'watin nabi ala ummati. Paham ya? Nah, ning kene mangkane faqada lil yahudi no ai waqada alal munafik. Jadi keputusan Nabi itu menguntungkan orang Yahudi tapi tidak dengan orang munafik. Karenanya falam yardha mongko ora ridha sapa al munafiq wang munafik. Akhirnya karena tidak ridho, tidak puas, wa ataya lan nekani sapa karone Yahudi wa munafik Umar ing sahabat Umar. Fadzakara mongko nutur nyeritaaken lahu maring Umar sapa al Yahudi wong Yahudi dzalika ing mengkono-mengkono qada lil Yahudi atayahu faqada lil Yahudi. Faqala mongko ngucap sapa Umar, ngendika sapa Umar lil munafiqi maring wong munafik, ngendikane akadzalika anata kaya mengkono-mengkono madzakarahul Yahudi. Faqala mongko ngucap sapa munafik na'am nggih. Akhire faqatala mongko mateni sapa Umar hu ing munafik. Jadi menurut versi Imam Suyuti, asbabun nuzul ayat ini dilatar belakangi pertengkaran antara orang Yahudi dengan orang munafik. Kila orang munafik ini bernama Bishr.
Ketika terjadi pertengkaran, akhirnya mereka ingin mencari orang ketiga untuk memberikan keputusan, menyelesaikan pertengkaran ini. Coba perhatikan, hebatnya orang munafik itu kan orang yang ucapannya menyatakan iman. Dia secara lahir kumpul dengan orang-orang Islam. Orang Yahudi terang-terangan mengatakan tidak percaya. Tapi coba lihat, ternyata orang Yahudi ingin agar yang memberikan keputusan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang munafik ingin yang memberi keputusan adalah Ka'b bin Ashraf. Yang pada ayat yang nanti akan kita baca itu disebut oleh Allah sebagai At-Taghut. Paham ya? Aneh kan? Orang munafik itu secara lahir mengaku iman, secara lahir mengaku muslim, tapi dia ingin yang memberi keputusan malah tokoh Yahudi namanya Ka'b bin Ashraf. Orang Yahudinya sendiri malah tidak mau diberi keputusan oleh tokoh Yahudi. Pengen yang memberi keputusan adalah Kanjeng. Paham tidak? Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Disinilah ada peribahasa di Arab yang mengatakan sahibul baiti adra bima fi. Pemilik rumah itu lebih tahu tentang isi rumah. Orang Yahudi, kenapa dia tidak mau berhukum, tidak mau meminta keputusan kepada Ka'b ibn Ashraf? Padahal sama-sama Yahudi. Karena tahu bahwa Ka'b ibn Ashraf ini seorang hakim yang ketika memberi keputusan akan menguntungkan siapa yang berani memberi dan membayar mahal. Artinya dia adalah penerima suap. Siapa yang mau membayar mahal, maka kamu yang akan menang. Kamu yang akan diuntungkan. Ini orang Yahudi tahu tokohnya seperti itu. Kalau ada orang bertengkar datang, pingin minta keputusan, maka satu-satu dipanggil. Ditanya, NPWP, nomor piro wani piro. Iya. Duduk NPWP surat pajak duduk. NPWP nomor piro wani piro. Paling kok, no. Ane rekeningnya apa? BCA atau BRI atau BNI. Nomornya piro, waniye piro. Nah, iya. Siapa yang berani bayar mahal, dia yang akan menang. Dan orang Yahudi ini tahu Muhammad itu orang bersih. Ketika memberi keputusan, keputusannya objektif. Beliau tidak mau menerima suap. Dan dia yakin dengan kebenaran dirinya. Makanya dia mau agar yang memberi keputusan ini adalah orang yang benar. Paham tidak? Kuning gini. Akhirnya kata orang Yahudi punya alasan, loh kok kamu malah ngajaknya pada Ka'b bin Ashraf? Bukankah kamu itu menyatakan iman? Kamu mengatakan dirimu muslim? Ya ayo ke Nabi kamu. Akhirnya dengan setengah terpaksa datang kepada Nabi. Ketika datang kepada Nabi, dilihat persoalannya apa? Nabi berhukum dengan seadil-adilnya sebagaimana pada ayat sebelumnya dikatakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu. Katakan, di sini Nabi membela siapa? Orang yang zahirnya mengatakan Islam, iman, atau membela orang Yahudi. Karena kebenaran itu ada pada orang Yahudi, maka Nabi memberi keputusan menguntungkan orang Yahudi. Untung Kanjeng Nabi uripe 1400 tahun lebih yang lalu. Kalau Nabi hidupnya zaman sekarang, wah, iya sudah dibully Nabi. Iya kan? No, iya pencembaran agama. Ada Nabi membela non-muslim. Langsung, oh, demo gede-gedean takbir Allahu Akbar. Ini loh. Jadi berhukum dengan adil itu tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang suku, tidak pandang warna kulit. Wa idza hakamtum bainan
bainan nas. Akhirnya tidak puas ini. Siapa? Orang munafik. Pengen mendatangi Umar. Umar wonge keras. No. Bener Kanjeng Nabi ngupai keputusan. Bener Umar. Ya wes kok dinteni ya. Kita mancing dingin. Beliau mancing apa? Njukut pedang. Bunuh langsung orang munafik. Masya Allah sahabat Umar. Akhirnya turun malaikat Jibril. Inna Umaro kana yufarriqu bainal haqqi wal batil. Umar membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu beliau dijuluki Al-Faruq. Paham ya? Nah, ini menurut satu versi. Ada versi yang lain. Juga memiliki jalur riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani dari sahabat Ibn Abbas. Jadi dulu itu di antara orang Yahudi itu ada seorang laki-laki bernama Abu Barzah Al-Aslami. Ketika ada persoalan, ada pertikaian, maka mereka meminta keputusan kepadanya. Nah, kemudian ada sebagian orang Muslim dari suku Aslam terpengaruh. Ada masalah, pengen datang kepada Abu Barzah Al-Aslami. Pengen diputuskan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Yang notabene-nya dia Yahudi. Maka turunlah ayat. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ada lagi versi yang persis dengan versi yang disampaikan pertama, yaitu versi Imam Suyuti, bahwa ayat ini turun dengan latar belakang adanya pertengkaran antara orang Yahudi dengan orang munafik. Kemudian orang Yahudi mengajak orang munafik ini agar meminta keputusan hukum pada Nabi. Kenapa orang Yahudi meminta kepada Nabi padahal dia tidak percaya kepada Nabi? Karena dia tahu Muhammad ini tidak menerima suap. Ternyata orang munafiknya tidak mau. Dia malah nggak mau diajak kepada Nabi. Akhirnya mereka dua sepakat untuk mendatangi seorang dukun yang ada di suku Juhainah. Untuk mendatangi seorang dukun yang ada di suku Juhainah untuk mengambil keputusan, untuk memberikan keputusan hukum. Maka ketika diajak ke Nabi tidak mau, akhirnya mendatangi dukun dari Juhainah, turunlah ayat alam tara ilal ladzina yaz'umun. Ala kulli hal, ada banyak asbabun nuzul berkenaan dengan ayat ini yang saya baca. Tapi semuanya memiliki kesamaan. Semuanya memiliki kesamaan. Apa titik kesamaannya? Titik kesamaannya adalah mereka berhukum kepada hukum selain yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Paham ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina. Kini mahali mahal rafa. Dari fa'ile wa nazala. Opo alam tara ilal ladzina ayat alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida. Alam taro anata ora ningali sapa sira
ilalladzina maring wong akeh silai alladzina yaz'umuna kang pada nyana sapa alladzina nyana annahum ing setuhune alladzina iku amanu iman sapa alladzina iman bima kelawan kitab unzila kang diturunaken apa ma ilaika maring sampean wa malan kitab unzila kang diturunaken apa ma min qablika saking sadurunge sampean kang dimaksud ma unzila ilaika Al-Qur'an ma unzila min qablika Taurat dan Injil. Tapi yuriduna pada ngarepaken hale podo ngarepaken sapa alladzina ngarepaken ayyatahakamu ing jaluk hukum jaluk dan putusaken hukum sapa alladzina ila taghuti maring taghut. Asal maknane taghutku al-katsirit tughyani tegese wong kang akeh lacute. Orang yang sering melampaui batas, sering berlaku semena-mena, katsirut tughyan. Yang dimaksud menurut Imam Suyuti wa huwa utawi taghut iku Ka'b ibnul Asyrafi Ka'b ibn Asyraf. Tokoh Yahudi. Lah, lafadz taghut sebentar. Itu dalam bahasa Arab adalah lafzun yastawi fihil mufradu wal jama'. Merupakan lafaz yang tunggal dan jamaknya sama. Walaupun kita juga menemukan kata tawaghit, tapi kalimat taghut itu terkadang maksudnya satu, terkadang bisa maksudnya banyak. Paham yo? Paham tidak? Oke. Taghut dalam arti satu orang. Seperti ayat ini. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan taghut di sini adalah tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab ibnil Asyraf. Contoh penggunaan lafaz taghut yang isinya banyak itu dalam Al-Qur'an. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ning kene walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijuna fi'il mudhari'nya pakai wawu dhamir paham tidak? Oh, berarti taghutnya pada ayat ini tidak satu. Paham ya? Oke, maka dikatakan lafadz taghut yastawi fihil mufradu wal jama'. Bisa dikatakan rajulun taghut, bisa juga kita ucapkan rijalun taghut. Wa qad umiru hali teman-teman diperintah sapa alladzina ayyakfuru ing nyenta kufur sapa alladzina ngufuri sapa alladzina bihi kelawan taghut wala yuwalulan orang ngasihi sapa alladzina hu ing taghut wa yuridulan ngarepaken sapa syaitanu setan ngarepaken ayyudillah ing nyenta nyasaraken sapa syaitan hum ing alladzina oleh nyasaraken dolalan kelawan kesasar ba'idan kang adoh anil haqqi saking kebenaran. Jari Gusti Allah, tidakkah kau melihat orang-orang yang mengira bahwa mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Mestine lamun iya iman karo Quran, iman karo kitab-kitab sedurunge Al-Quran,
ketika ada perselisihan, ketika ada pertikaian, ketika ada pertengkaran, ketika ada tarik ulur persoalan, mestinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah. Pada ayat yang sebelumnya dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Tapi kenapa mereka menyatakan iman tapi yuriduna ayyatahakamu ilat taghut? Kok pengen dihukumi oleh taghut? Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintah untuk mengkufuri taghut. Paham? Paham betul? Mana ayatnya yang memerintahkan kita untuk kufur pada taghut? Ada banyak. Di antaranya, famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ayat ini tersirat memerintahkan kita untuk hanya mengimani Allah, wa yakfur bit-taghut, dan mengkufuri taghut. Paham? Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk mengkufuri taghut, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. No. Maka dikatakan waqad umiru ayyakfuru bi. Wong kongkon orang ngandel ning taghut malah pengen dihukumi ning taghut. Ini sudah logikanya sudah terbalik. Tapi ini terjadi. Ketika ini terjadi, berarti sukses apa yang menjadi misi setan. Sebab setan itu wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida, menginginkan agar manusia ini tersesat. Bukan sekedar tersesat, tapi dolalam ba'ida. Kalimat dolalan ba'ida menurut Imam Sawi itu artinya orang kalau sudah seperti ini, jangan berharap dia akan dapat hidayah menerima kebenaran. Jadi kalimat ba'ida itu merupakan isyarah bahwa orang-orang itu lam yahtadu ilal haqqi abada. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Uang kapan kesasari masih parek, balik maning enak. Tapi kapan kesasari wis aduh blika gila-gila. No. Ya wis lah kadung lah. Bliki yang balik maning wis ning kene bae. No. Itu. Ada sementara pakar tafsir yang mengartikan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Itu artinya bahwa ketika terjadi hakim menerima suap, ketika terjadi orang memberikan keputusan hukum tergantung pada siapa yang berani membayar lebih besar, maka hal ini akan membuat ketersesatan itu bertambah jauh, karena akan membuka pintu orang-orang yang memiliki uang banyak, dia akan mencari hakim yang seperti itu. Mereka-mereka yang punya pangkat akan mencari pembelaan hakim yang semacam itu. Jadi artinya ketersesatan ini tidak akan terputus, akan tetapi wayam taddu imtidada. Paham boleh maksudnya? Bro, sampai lihat. Pasti akan mencari mana ya kira-kira hakim yang akan menguntungkan kita. Kuning kono. Makanya sampai pernah kejadian
Ana wong Yahudi dari kalangan elit melakukan kesalahan yang kalau merujuk kepada kitab Taurat, sanksinya itu langsung hukuman mati. Tapi akhirnya mereka mendatangi Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Siapa tahu Muhammad mau memberikan keputusan yang lebih ringan. Akhirnya kata Nabi, loh kalian datang kepada saya, pilih. Pingin saya menghukumi kalian berdasarkan kitab suci Al-Quran atau menurut kitab kalian. Akhirnya kata orang Yahudi, karena tahu di kitab mereka itu sanksinya berat, ya menurut Quran lah. Putuskan menurut Quran, hukuman mati. Wah yang benar Muhammad, ya iya kalau menurut hukum seperti itu. Ya sudahlah kalau begitu, menurut kitab kami. Kata Nabi Muhammad, di dalam kitabmu hukumannya sama dengan yang saya sebutkan di dalam Al-Quran. Wah kamu itu sok tahu wong, itu bukan kitabnya kamu. Kalau tidak percaya, bawa kitabnya, baca di depan saya. Jadi artinya budaya, penyakit, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu sudah dari dulu. Itu sudah dari dulu. Pada masa-masa jahiliyah, bahkan sebelumnya, sudah seperti itu. Bahkan di Persia itu, kalau rakyat kecil melakukan kesalahan kecil, itu Masya Allah, dia akan dimasukkan ke kandang banteng, nanti sampai mati ditumbuki sama banteng. Ada yang ketika kesalahan itu berkenaan dengan ucapan yang asal keluar, itu lidahnya dipotong. Tapi kalau yang melakukan kesalahan kalangan elit, ya kaya ora ya ora embo, enda beli weru. Oke, ditegakkan keadilan, ada pengadilan, ada hakimnya, ada ininya. Seberapa banyak pengadilan selama pemegang hukum yang berhak memutuskan itu masih bisa dibayar, maka keadilan tidak akan pernah bisa tegak. Makanya Masya Allah, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qudatu thalathah. Ini diantaranya disebut dalam kitab Bulughul Maram. Al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3. Rajulun, yang pertama hakim yang mengerti tentang kebenaran dan dia berhukum sesuai dengan yang benar. Ruh ndekang bener. Toli wayak di bil haqqi, berhukum dengan kebenaran. Fadzalika fil jannah. Itu satu-satunya hakim yang akan menjadi penghuni surga. Yang kedua, dia tidak tahu kebenaran sehingga keputusannya ngawur, memberikan keputusan yang ngawur, tidak dengan keputusan yang benar. Fahadha finnar. Yang ketiga, hakim mengerti mana yang benar, tapi dengan sengaja, mungkin karena dia kerabatnya, karena dia berani bayar mahal, maka dia sengaja memberikan keputusan bukan dengan keputusan yang benar, padahal dia tahu yang benar. Paham kan? Wahadha finnar. Ini juga di neraka. Jadi hakim iku ana telu, sing siji swarga, sing loro neraka. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan ing dalam nalikane diucapaken lahum maring alladzina apa kang diucapaken ta'alau mrene ya sapa sira kabeh. Ada yang mengatakan ta'alau itu
Artinya panggilan dari yang lebih tinggi kepada yang di bawahnya. Itu ta'alau. Ta'al. Tapi kalau sederajat, selevel, maka bukan ta'al tapi akbil. Kemari, akbil. Madep ini, akbil. Kapan ngaruh batur aja ta'al. Ta'al itu dari yang atas ke yang bawah. Itu ta'al. Ada lagi yang mengatakan panggilan ta'al, ta'alau, ini artinya kita respect kepada orang yang kita panggil. Paham ya? Maka ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Artinya kita respect, kita toleran, kita tetap saling menghormati dengan ahli kitab. Ayo kita diskusi terhormat. Ta'alau. Paham ya? Oke. Ta'alau mrene sapa sira kabeh mrene ilama maring perkara anzala kang nurunaken sapa Allahu Allah, nurunaken fil Qur'ani ing dalam Qur'an bayane ma minal hukmi nyatane hukum wa ilar rasulilan maring Kanjeng Rasul. Untuk apa? Liyahkuma supaya ngukumi sapa Rasul bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Ketika mereka orang-orang munafik itu diajak, ayo kemari kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita mendatangi Rasulullah agar Rasulullah yang memberikan keputusan. Apa yang terjadi? Ra'aita mongko ningali sapa sira al munafiqina ing pira-pira wong munafik kabeh. Ulama-ulama mengatakan bahwa kalimat ra'aital munafiqin itu iltifat. Fihi wad'udz zahir maudi'ad dhamir. Mestinya ra'aitahum, paham kan? Tapi di sini dizahirkan. Al munafiqin yang pira-pirang munafik kabeh ningali yasudduna ingkang mengo sapa munafiqin. Ayyuriduna dudu makna nyegah dudu. No, tapi bimana i'rad. Makane lazim kapan makna nyegah iku mutaaddi. Yu'riduna tegese pada mengo sapa munafikin angka saking sira mengo ila ghairika maring liyane sira sududan kelawan mengo temenan. Fa kaifa mongko halika ya payasnauna agawe sapa munafikin idza asabat ing dalam nalikane mikenani hum ing munafikin apa musibatun musibah ayaqubatun tegese siksa bima kelawan perkara qaddamat kang ngajoaken apa aidihim pira-pira tangane munafikin. Boleh manya dijadikan masdariyah dzarfiyah bima qaddamat kelawan sebab oleh ngajoaken apa aidihim pira-pira tangane munafikin minal kufri saking kufur bima kelawan sebab perkara qaddamat kang ngajoaken apa aidihim pira-pira tangane munafikin minal kufri nyatane kufur wal ma'asilan pira-pira maksiat ayak kediruna ana sing ana hamzah ayak dirun ayak diruna tegese ana ta mampu sapa munafikin. Ning kula mboten wonten tulisan langsung ayak diruna, hamzah istifhamnya enggak ada. Sing bener sing ana hamzah istifhamnya. Ayak diruna tegese ana ta mampu sapa munafikin alal i'radi ngatasé mengo wal firari lan melayu min hasaking musibah. La ora yakdiruna. Summa ja'u mongko keri-keri pada teka sapa munafiqun ga ing sira. Summa ja'u mongko keri-keri pada nekani sapa munafiqun ga ing sira. Lafaz summa ja'u ka ma'tufun iku di'atafakan ala yasudduna ing atas lafaz yasuddun. Oleh teka yahlifuna hale pada sumpah sapa munafiqun billahi demi Allah in aradna aima aradna tegese orang ngarepaken sapa kita bil muhakamati kelawan jaluk hukum ila ghairika maring liyane sampian orang ngarepaken illa ihsanan kecuali inggai bagus ai sulhan tegese damai wa taufiqan lan nyocokaken ai taklifan tegese ngrukunaken bainal khosmaini ing dalam antarane musuh loro bitakribi kelawan gampangaken fil hukmi ing dalam hukum dunal hamli orang dorong ala murril haqqi ing atase paite perkara kang hak. Ulaika utai mengkono alladzina yaz'umun atau munafikun
iku alladzina wong akeh ya'lamu kang ngudaneni sapa Allahu Allah ma ing perkara fi qulubihim kang tetep ing dalam pira-pira atine alladzina bayane ma fi qulubihim minan nifaqi nyatane kemunafikan wa kizbihim lan goroe alladzina fi uzrihim ing dalam alesane alladzina. Loh, ketika orang-orang munafik itu diajak berhukum sesuai dengan yang ditetapkan Allah, diajak mendatangi Rasulullah agar Rasulullah yang memberikan keputusan, apa? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Perhatikan, kalian lihat, ternyata mereka berpaling, nggak mau. Kenapa? Karena tahu Nabi itu benar, Nabi itu bersih. Ketika memberikan keputusan objektif, keputusannya bersih, tidak bisa diintervensi. Makanya nggak mau. Itu. Tapi engkau, fa kaifa idza asabathum musibah. Ketika mereka ditimpa musibah sebab perbuatan mereka sendiri. Loh, toli kerasa, getun, blenak. Toli akhirnya apa? Akhir-akhirnya tetap tekai ning kanjeng Nabi. Paham tidak? Jadi orang munafik itu ketika kena musibah, kena apa, itu kemudian mereka tetap datang minta tolongnya sama Nabi. Kemudian mereka datang kepada Nabi, bersumpah mengatasnamakan Allah dan ngeles. Ngerti ngeles? Gawe alasan. Mereka mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiq. Wis alasane mengkaden lah. Kanjeng Nabi, kita njaluk hukum ning kanka. Maksude si apa? Maksude kita pengen gawe bagus ning sampeyan. Emong nyusaken sampeyan. Emong gawe pusing ning Paham le maksudnya? Hakim kan. Punten kiai kita ku beli marek ku dudu apa-apa. No, iya, dudu apa-apa. Emong mbokatan ganggu kiai. Emong mbokatan kiai kepikiran ning masalah kita. Wong sih beli marek karena watir bae kunku. Iya, ari marek ning kiai kan ya kudu gawa udut, kudu gawa lo iya. No, iya. Oh, tapi alasan kok baos kepepet nembe marek tadi ngomongin mau konon. Cari dewek sih beli pengen ngerepoti ning sampean. Wong munafik kumar. Ketika mereka sudah ditimpa musibah, mereka akan datang kepada Nabi, bersumpah atas nama Allah dan ngeles dengan mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Loh, jawab Gusti Allah, arepan ngeles. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Allah tahu bahwa mulut mereka saja yang mengatakan iman, hati mereka ingkar. Allah tahu ketika mereka datang mengatakan in aradna illa ihsana itu adalah kebohongan belaka. Paham belum maksudnya? Allah tahu. Dan Allah sudah memberitahu baginda Nabi. Oh, jadi kanjeng Nabi sing ngurukan munafik iku kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi ngupai weru ende bae uang munafik itu hanya kepada diantaranya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu dijuluki sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu julukannya adalah pemegang rahasia Rasulullah. Jadi karena diantaranya Rasulullah memberitahu sahabat Hudzaifah siapa saja orang munafik. Makanya sahabat Umar niku kapan diaturi nyolati wong takon. Sahabat Hudzaifah teka beli. Melu nyolati beli. Kapan sahabat Hudzaifah beli teka, sahabat Umar beli gelem teka. Takut kalau yang disolati orang munafik. Tapi kalau sahabat Hudzaifahnya datang, berarti dia bukan orang munafik. Sahabat Umar datang. Paham kan? Dan pernah suatu ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau adalah sahabiyun ibnu sahabi. Sahabat Hudzaifahnya sahabat, ayahnya Al-Yaman itu adalah sahabat. Paham kan? Oke. Sahabiyun ibnu sahabi. Pernah suatu ketika sahabat Umar datang pada sahabat Hudzaifah. Ya Hudzaifah, afi'um mali munafik. Hudzaifah, pegawai saya, bawahan saya, staf saya, ada tidak yang munafik? Coba perhatikan. Cari sahabat Hudzaifah, na'am, iya ada. Sahabat Umar takon, manhu, siapa dia? Jawab sahabat Hudzaifah, la u'limuhu lak.
saya tidak akan memberitahukannya kepada kamu. Makanya kenapa Hudzaifah dijuluki sebagai pemegang rahasia Kanjeng, sing jaluk weru sahabat Umar beli dikada. Paham tidak? Oh, lamun sing dipai weruwe perkara pai weru ya. Kan ka, wah ya wis. Iya. No. Potongane tukang pada kepo. Oh, iya. Ketularan. Ngadang mar kita kudu duit ilangan baik. No, nembe tek hitung. Dihitung maningku laka. No, iya. Cari iya beli. Tanggae kita ana sing tukang njukuti mekonon ngenggo bocah botak. Oh, iya. Tadi jare anwe. Oh iya. Ana maning kita duwe wong tua gering beli mari-mari wis berobat ning kian muni ngakui gaya di lab laka penyakit akhirnya ana wong pinter ngomong muni wong pinter padahal tak deleng ning kula wonge beli pinter beli apa tapi disebut wong pinter. Oh berarti karena sing teka golongane wong gob no paham ya. Iya tak deleng ning kula ora pinter ora apa wong. No iya, wes akhirnya cari wong pinter, muni anak sing gawe, bener beli. Jawab, oh iya. Tadi kepo aku biasa. Siapa sih sing gawe ku? No iya. Siapa sing duwe bocah botake sing ngingon bocah botake lho siapa sih? Was rahasia. Beli kita beli arep tak ada akan beli apa? Padu pengen berubah. Kepo beli lagi. Masya Allah. Ki sahabat Umar pernah takon ning sahabat Hudzaifah, "Afi ummali munafik?" Apakah staf-staf saya itu ada orang yang munafik? Naam. Siapa dia? La u'limuhu lak, saya tidak akan kasih. Ya sudah. Oh benar. Kanjeng Nabi tidak salah kata Umar ketika memilih Hudzaifah ibn Yaman sebagai pemegang rahasia. Akhirnya satu hari ada ketidakcocokan antara sahabat Umar dengan staf bawahannya. Sampai akhirnya staf bawahannya dipecat oleh sahabat Umar, dan setelah dipecat terbukti dia munafik. Omongannya sahabat Hudzaifah, paham yo? Oke. Sekelumit sahabat Hudzaifah, hebatnya sahabat Hudzaifah, beliau wafat pada tahun 36 setelah hijrah ya. Itu pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam indama wasala Rasulullah Yathrib, ketika kanjeng Nabi sampai ke Yathrib, waktu itu namanya belum Madinah, masih Yathrib, teka Yathrib. Sahabat Hudzaifah ari bapane manjing Islam ketika beberapa orang Ansor berangkat haji, paham ya? Nah, sahabat Hudzaifah ini dia masuk Islam dalam biografinya itu sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, ke Madinah, dia mendatangi Rasulullah. Sahabat Hudzaifah ini bertanya kepada Rasulullah. Cari sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, saya ini terhitung sahabat Ansor apa sahabat Muhajirin? Sahabat Hudzaifah, saya ini tergolong sahabat Ansor apa sahabat Muhajirin? Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, anta ya Hudzaifah minal Ansor wa minal Muhajirin. Satu-satunya sahabat yang dinyatakan oleh Nabi sebagai Ansor juga tergolong Muhajirin adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Anta minal Ansor wa minal Muhajirin. Masya Allah, luar biasa. Pengen buru manaqib sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wes, ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, sahabat Hudzaifah melihat ayahnya Al-Yaman
qutila khata'an bi'aidi muslimah. Ayahnya terbunuh karena salah sasaran oleh teman-temannya yang sesama paham tidak maksud? Ya perang itu kan berkecamuk. Itu sahabat Hudzaifah itu saking awasnya, dia melihat itu ayahnya sambil berteriak, fasaha, abi, inna dzaka abi. Hei, hentikan, itu yang kalian bacoki ayah saya. Tapi nafadha qadarullah wa qada'uh. Takdir Allah sudah menetapkan ayah Hudzaifah wafat ketika perang Uhud. Qutila khata'an, terbunuh. Masya Allah, setelah terjadi itu yang membunuhnya menyesal, sedih luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ketika melihat teman-temannya yang membunuh orang tuanya karena tidak sengaja? Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah. Sudah, kalian jangan sedih, wong kalian gak sengaja kok. Kalian gak salah. Insya Allah yakin kalian diampuni oleh Allah. Toh Allah itu arhamur. Masya Allah. Coba. Itu Hudzaifah. Ayahnya terbunuh karena tidak sengaja. Ketika yang membunuh itu menyesal, yang dikatakan, lamun kita kan makanya sira lo, semua stok omong bapak nisun, aja dibacoki masih angger bae. Lamun perkara kan mekonon. Iya belincak. Tapi Hudzaifah, apa yang dikatakan isfaqan lahum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur. Masya Allah. Setelah selesai, akhirnya apa? Berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi menetapkan diat. Kata Nabi, orang yang ikut andil membunuh ayahnya Hudzaifah tanpa sengaja dikenai harus bayar diat, bayar onta 100 ekor. Waduh, lamun kita alhamdulillah ya. Iya. Sahabat Hudzaifah diterima itu, onta 100 ekor itu diterima. Kemudian setelah diterima, watasaddaqa biha 'alal muslimin. Kanjeng Nabi sampun tetampi mangga 100 bagi-bagiaken sedekah kula kanggo wong Islam kabeh. Ganjarane kanggo bapak kula. Masya Allah. Walihada izdada mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah. Karena inilah cinta Rasulullah semakin bertambah kepada Hudzaifah. Wajar kalau kemudian beliau dipilih Nabi sebagai pemegang rahasia Nabi. Paham ya? Radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liman. Sekedap. Oh, ana sing keliwat. Ya, keliwat, Masya Allah. Kemudian walaupun di sini dikatakan bahwa mereka orang-orang munafik, Allah tahu yang ada dalam hati mereka, tapi apa sikapnya? Masya Allah. Ada 3 sikap yang diajarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, sikap kita berinteraksi dengan orang-orang munafik. Karena bagaimanapun lidah mereka mengucapkan syahadat. Iya kan? Kita tidak bisa memerangi mereka. No, maka sikapnya adalah pertama fa'arid anhum. Sudah. Jadi ketika kita dengan mereka berpalinglah. Artinya berpaling, jangan punya urusan panjang dengan mereka. Ketika kita punya persoalan dengan mereka, sudah segera berhenti. Sudah, aja diladeni. Paham yo? Aja diladeni. Wes. Yang kedua, wa'idhum. Kasih mereka nasihat. Masya Allah. Ndak kati wong munafik loh. Ndak kati wong munafik. Yang ketiga, wakul lahum qaulam baligha. Berucaplah kepada mereka dengan ucapan yang baligh, ucapan yang balaghah, ucapan yang menyentuh kalbu. Paham boleh maksudnya?
Ucapannya sing kira-kira bisa menyentuh. No, aja sing keras. Kapan keras? Engko tambah nentang, tambah nakal, tambah wani. Tapi kaulan baligha. Lah iya, coba masa ya niat nasihati wong ngomongnya kasar. Pernah sebagai penutup. Ketika zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, itu kan terkenal masa-masa keemasan ilmu. Ulama banyak. Ada seorang ulama menasihati Harun ar-Rasyid dengan kalimat yang keras. Ya zalim, ya fasik. Maka Harun ar-Rasyid itu kemudian ngomong, kiai ku dingin. Apa sampai nung zalim kau dingin? Engkau dingin. Kenang apa sampean ari niat nasihati kula yang ngomong sing bagus-bagus. Aja kasar kayak konon. Ya padahal karo wong zalim. Bahasa itu. Jare Khalifah Harun ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang jauh lebih mulia daripada kamu. Diutus untuk menasehati seorang raja dan penguasa yang lebih jahat dari saya. Tapi ternyata Allah berpesan kepada orang itu agar dalam memberikan nasihat dengan bahasa yang lemah lembut. Maksudnya, wah ternyata kiai kurang pati alim. Gusti Allah ngutus Nabi Musa karo kiai mau berarti lebih mulia siapa? Mau kan kalimatnya, Allah pernah mengutus orang yang lebih mulia daripada kamu wahai kiai, diutus oleh Allah untuk menasihati raja yang lebih jahat daripada saya, yang lebih durhaka daripada saya, lebih zalim daripada saya. Maksudnya Allah mengutus Nabi Musa, diutus untuk menasihati Fir'aun. Paham boleh? Saya sezalim-zalimnya saya dibanding dengan Fir'aun, ya lebih zalim Fir'aun. Wong Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sejahat-jahatnya saya belum pernah mengatakan saya Tuhan. Paham kan? Tapi semono Gusti Allah pesen karo Nabi Musa kongkon ngomongi Fir'aun qaulal layyina dengan bahasa yang lemah lembut. Kenang apa sih ngomongi kita bahasa kasar teman kayak konon. Wah, akhirnya bisi nasihati ternyata raja lebih alim daripada deweke. Oh, pun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.